Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat datang ke hadirat Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih pada saat ini kami boleh datang kepadamu. Sebentar kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan berbicara kepada kami. Roh Kudus, pimpin dan bimbing kami untuk dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarikh 7 ayat 1 sampai dengan 10. Tapi di sini kita hanya akan membaca ayat ke-1 sampai ke-3 dan kemudian ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 1-3. Ketika Salomo mengakhiri doanya, api turun dari langit memakan habis kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di lantai dengan muka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ke-10. Pada tanggal 23 bulan ke-7, disuruhnya bangsa itu pulang ke kemah-kemah mereka dengan sukacita dan hati yang gembira, karena kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umat-Nya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, perikop firman Tuhan hari ini menceritakan mengenai penahbisan rumah Allah. Dalam penahbisan itu Raja Salomo mengucapkan doa, lalu seusai doanya Tuhan berkenan atas persembahan yang diberikan dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Melihat semua itu, segenap orang Israel berlutut, sujud menyembah dan bersyukur memuji Tuhan. Dan setelah semua acara dan perayaan selesai, maka mereka pun pulang ke kemah mereka masing-masing dengan sukacita dan hati yang gembira. Dari peristiwa ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, Tuhan memiliki cara untuk menyatakan perkenanannya. Pada zaman ini tentu saja caranya bisa berbeda dengan dulu, karena persembahan yang diberikan juga berbeda. Pada saat ini kita tidak lagi mempersembahkan lembu sapi dan kambing domba di atas mezbah, tapi kita bisa memberi persembahan berupa uang atau kita memberi diri untuk melayani. Maka kita dapat mengetahui kalau Tuhan berkenan kepada persembahan kita dari buah hasil pelayanan tersebut. Apakah sesama beroleh berkat dari pelayanan kita atau apakah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan kita? Selanjutnya, hal kedua yang dapat kita pelajari dari perikop hari ini adalah bahwa kita patut untuk bersyukur atas perkenanan dan kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, keberadaan kita sebagaimana adanya saat ini itu patut kita syukuri. Kita sering mudah lupa jika kita pernah mengalami satu pergumulan, lalu kita sudah dibebaskan dari pergumulan tersebut. Maka respon kita biasanya tentu saja akan bersyukur kepada Tuhan, atau bahkan kita mungkin mengucapkan suatu nazar atau janji kepada Tuhan. Tetapi kemudian seiring berjalannya waktu, apakah kita sudah melakukan nazar tersebut? Apakah kita sudah menepati janji kita?
Apakah kita masih bersyukur karena sudah dilepaskan dari pergumulan yang pernah kita alami tersebut? Jika Tuhan izinkan, kita bisa saja harus mengalami pergumulan yang mirip lagi dengan yang pernah kita alami itu. Tapi jika tidak, jika kita saat ini boleh berada dalam kondisi keadaan yang baik, berkecukupan, tidak kekurangan satupun dalam hal kebutuhan pokok hidup, maka jika kita perhatikan juga data statistik yang mestinya di zaman ini kita bisa cari informasinya dengan mudah, maka sudah selayaknya untuk kita setiap saat bersyukur kepada Tuhan. Tapi bahkan lebih dari itu, kita sebagai orang percaya harus dapat mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Terakhir, hal ketiga yang dapat kita pelajari dari perikop ini adalah supaya kita bersukacita. Dikatakan di ayat 10 bahwa bangsa Israel diutus pulang ke kemah mereka kembali dengan hati yang bergembira dan sukacita karena kebaikan yang telah dilakukan Tuhan kepada Daud, kepada Salomo, dan kepada orang Israel umatnya. Perintah untuk bersukacita ini ada di Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Misalnya dalam Perjanjian Lama di kitab Sefanya pasal 3 ayat 14b, bersukacitalah dan beriarialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Dan di dalam Perjanjian Baru di Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Oleh sebab itu, kita juga sudah selayaknya untuk bersukacita karena Tuhan sungguh baik pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami untuk mengetahui perkenan-Mu dan tolong kami untuk selalu bersyukur dan bersukacita atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini perenungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.